Selamat pagi, selamat Paskah bagi saudara-saudari yang bangun pagi-pagi hadir ya di suasana Paskah. Puji Tuhan ya, walaupun hujan kita masih bangun pagi-pagi, masih berusaha datang karena Yesus kita, Yesus yang sudah bangkit. Dan kita lihat kemarin Jumat Agung juga hujan ya. Kami ke pulau kemarin jam 6 sore baru tiba di rumah. Dan hujan juga kami, kehujanan juga. Tetapi melayani dengan sukacita ya. Melayani dengan sukacita walaupun lelah ya, walaupun basah, tapi ada sukacita di hati karena bisa mewartakan kabar kebangkitan Yesus, kabar Paskah ya, dan Injil Tuhan. Dan hari ini juga subuh-subuh hujan deras ya, hujan lebat, ujian untuk iman kita. Bagaimana, apakah ada kehidupan Kristus di dalam hati kita, Bapak Ibu? Makanya ini adalah suatu ujian bagi kita semua untuk datang punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Di pagi-pagi suasananya memang beda ya, beribadah. Jadi kita perlu berdoa supaya kita tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tertidur di Taman Getsemani ya. Biasanya godaan yang paling besar bagi orang Kristen, setan sering menggoda kita. Waktu tidur tidak tidur, malah waktu ibadah kita mau tidur ya. Jadi inilah godaan setan ya untuk kita. Jadi kita harus berjaga-jaga supaya kita waspada dan tidak tertidur. Apalagi saat beribadah kepada Tuhan adalah puncak segalanya dalam ibadah ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyertai kita, supaya kita fokus dan persiapan hati kita untuk menyambut Paskah dan membuka hati dan mata pikiran kita, dan juga kita juga berdoa Tuhan juga jauhkan virus dari kita supaya kita tidak takut tetapi kita lebih bersandar kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa untuk persiapan hati kita. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau bangkit bagi kami. Karena Engkau hiduplah kami memiliki harapan ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kuasa Tuhan yang sudah bangkit, yang bisa menggerakkan kami, memotivasi kami Tuhan untuk terus mengikut Engkau di dalam hidup di dunia ini. Tuhan, kami berdoa Engkau persiapan hati kami Tuhan, sehingga kami semua bisa membuka hati dan pikiran kami, memberikan hati yang 100% sepenuhnya untuk-Mu Tuhan. Dan kami bisa fokus di dalam ibadah kami, dan bisa menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar saja Tuhan. Kami berdoa dan Engkau juga menolong kami Tuhan, sehingga kami bisa siapkan hati kami, dan kami bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal, pikiran kami, dan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, walaupun hujan, Engkau memberikan hujan berkat yang luar biasa, cuaca yang dingin ini untuk menghangatkan tubuh kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk cuaca hujan ini dan memberikan kami semangat Paskah Tuhan di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menyingkirkan Tuhan ketakutan kami atau kekhawatiran kami Tuhan, sehingga kami bisa fokus di dalam ibadah bahwa Tuhan kami jauh lebih besar dan berdaulat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga kami merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama kami. Ampunilah Tuhan semua dosa dan kelemahan kami. Jika kami lalai Tuhan mengikut Engkau di dalam hidup kami, jika pikiran kami sering melayang Tuhan kemana-mana, Tuhan kiranya Engkau tenangkan pikiran kami, sehingga kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memiliki dampak dan kehidupan-Mu Tuhan yang sudah bangkit Tuhan, tidak sia-sia di dalam kehidupan kami, tetapi sungguh-sungguh berakar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan serahkan kami semua Tuhan, persiapkan hati kami memasuki ibadah, dan bukan Paskah saja Tuhan kami datang, tetapi setiap minggu Tuhan, seharusnya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa dan serahkan kami semua Tuhan, Engkau yang
Bersabda Tuhan, Engkau yang memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu Tuhan, sehingga salib-Mu ditinggikan. Kami berdoa dan serahkan kami semua Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi Bapak Ibu, Lili Paskah ini, ya, saya mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bunga lili Paskah ini selalu melambangkan Paskah, ya, simbol Paskah. Dan karena dia punya 6 kelopak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kelopak melambangkan huruf Paskah, P-A-S-K-A-H, Paskah, ya. Dan bunga lili ini warna putih, tandanya disucikan di dalam Tuhan. Orang Kristen harus memiliki hidup yang suci di dalam Tuhan, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Dan bunga lili ini juga memiliki lambang trompet, ya, seperti trompet. Artinya mengajak kita untuk mewartakan kabar Injil Tuhan, berita Paskah, berita Injil kepada orang lain. Dan juga ada simbol bunga lili ini juga layu, ya, tandanya mati bagi dosa, hidup lama kita, dan hidup baru, ya, hidup bagi Tuhan. Jadi luar biasa, Kristus mati dan hidup bagi kita, dan Paskah tidak bisa terlepas dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Pernahkah kita pikir apa dampak kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Coba saudara-saudari pagi ini coba renungkan. Coba pikir apa dampak dan pengaruh Tuhan Yesus bangkit dalam hidup saya. Atau kita sama sekali tak pernah pikir. Bapak Ibu, mari kita pikir, ya. Apa dampak kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi diri saya? Kenapa Kristus mati buat saya yang hina ini? Kenapa Kristus rela datang, mati dan bangkit bagi saya? Itu harus kita pikirkan. Karena ketika kita merenungkan kematian dan kesengsaraan Tuhan, pengorbanannya yang luar biasa dan kebangkitan Tuhanlah, itulah yang meneguhkan iman kita mengikut Tuhan dengan berani. Dan hidup kita bisa berdampak bagi Kristus dan setia sampai mati. Ketika Bapak Ibu tahu begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan begitu besarnya pengorbanan Tuhan dan kebangkitannya bagi kita, itu sangat berarti, Bapak Ibu. Dan kita hidup di dunia ini tidak akan sia-sia setelah kita tahu bahwa Yesus bangkit bagi kita. Hidup di dunia ini kita tidak akan sia-sia setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Paulus sering mewartakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan untuk mengingatkan kita. Di 1 Korintus pasal 15, Paulus mengutarakan dengan sangat detail bahwa Kristus bangkit, orang Kristen hidup tidak sia-sia. Kalau kita semua tidak percaya akan kebangkitan, maka kita semua hidupnya sia-sia dan kita menjadi orang Kristen yang paling malang di dunia ini. Kita menjadi orang Kristen yang paling malang, paling bodoh di dunia ini. Kalau Kristus tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Kristus sungguh-sungguh sudah bangkit. Makanya hidup kita tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian. Dan Kristus bukan bangkit saja, dan Kristus menampakkan diri kepada banyak orang, ya. Ada 17 kali lebih, 17 kali, lebih dari 17 kali Tuhan Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit, Bapak Ibu sekalian. Ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali, ya, memberi salam kepada mereka. Damai sejahtera, ya. Luar biasa, ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia meninggalkan apa kepada kita? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena di dunia ini tidak ada damai sejahtera yang sesungguhnya kecuali diberikan oleh Tuhan Yesus. Kecuali dosa kita dihapuskan, kecuali kita bereskan dosa kita tidak akan ada damai sejahtera. Kecuali kita betul-betul sungguh-sungguh berlutut memohon pengampunan Tuhan, kita tidak akan ada damai sejahtera di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Makanya ketika dosa bercokol di hati kita,
kita tak bisa tidur. Ya, Daud mengutarakan tulangnya sampai mau patah. Ya, kengerian dosa itu mencekam seperti sangat menderita. Ya, menderita sekali sampai kita tidak bisa bernafas. Itulah dosa, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa punya damai ketika kita tidak selesaikan masalah dosa di dalam Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Tetapi kita puji Tuhan, Tuhan selesaikan masalah dosa kita. Tuhan menggantikan kita, disalib, membenarkan kita, karena kita tidak mungkin menjadi orang benar, kecuali Yesus datang menggantikan kita, posisi kita, dan membenarkan hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Dan kuasa Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri kepada semua orang, menjadi suatu yang solid ya, menjadi suatu bukti yang nyata bagi semua orang umat Kristen. Puji Tuhan, Tuhan menampakkan diri terakhir kepada Paulus ya, yang sebagai rasul yang luar biasa bagi Kristus, yang berani mati dan menderita bagi Tuhan, Bapak Ibu. T.D. Jakes mengatakan, salvation is the root, the resurrection is the fruit ya. Keselamatan itu adalah akarnya dan kebangkitan itu adalah buahnya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari. Akar bagi orang Kristen adalah iman kita, percaya kepada keselamatan Tuhan. Sekali selamat, selama-lamanya selamat. Ketika Bapak Ibu mengaku dosa, sungguh-sungguh percaya di hati Bapak Ibu, di mulut saudara mengaku Yesus sebagai juru selamat, itulah akar keselamatan Bapak Ibu, itulah keselamatan kita. Dan setelah itu apa? Harus ada buahnya. Hasil keselamatan kita apa? Kita hidup untuk siapa? Hidup untuk berbuah dan memuliakan Tuhan. Menikmati dalam Tuhan selama-lamanya. Jadi orang Kristen bukan asal percaya saja. Sudah percaya hidup sembrono. Hidup dalam dosa. Itu tidak. Ya, harus ada perubahan hidup. Dampak kebangkitan itu harus ada dalam hidup kita. Setelah percaya, setelah menuai keselamatan, harus menghasilkan buah. Yaitu buah kebangkitan Tuhan. Ya. Karena keselamatan adalah akarnya, kebangkitan adalah buahnya. Jadi Bapak Ibu, hidup kita tidak sia-sia. Tuhan mau kita menghasilkan buah di dunia ini. Tuhan mau kita hidup baginya. Tuhan mau kita berjuang mati-matian baginya. Bapak Ibu, saya mau utarakan bagaimana kuasa dampak kebangkitan Yesus ya bagi semua murid-muridnya dan sejarah orang-orang teologi, Bapak teologi sampai misionaris sepanjang sejarah bagaimana mereka mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, Bapak Ibu, dan mereka luar biasa mau mati syahid mati bagi Tuhan, Bapak Ibu. Abraham adalah orang pertama yang percaya akan kebangkitan orang mati ya, Bapak Ibu. Abraham tidak melihat Yesus bangkit, tetapi dengan iman dia percaya dia Bapa segala orang beriman. Dan dia percaya kuasa kebangkitan Tuhan. Meskipun dia tidak melihat. Daud juga percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Zaman dulu 2000 tahun yang lalu. Daud sudah percaya Tuhan Yesus akan bangkit. Nabi Elia, Nabi Elisa juga percaya kebangkitan Tuhan. Nabi Yehezkiel dalam penglihatannya melihat kebangkitan dari tulang-tulang kering. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu percaya kebangkitan? Amin ya. Amin, puji Tuhan. Semuanya percaya kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu tak percaya kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana Bapak Ibu akan dibangkitkan pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan nanti? Tubuh kita binasa, tetapi jiwa kita selamat hadir bersama Tuhan ya. Puji Tuhan, kita memiliki kepercayaan ini. Orang percaya suatu hari akan dibangkitkan tubuh rohani yang tidak binasa. Akan Tuhan berikan kepada kita yang mulia, tubuh yang kuat ya. Tapi orang tidak percaya juga akan dibangkitkan untuk penghakiman, dihukum karena perbuatan dosanya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita dengan rendah hati menyelidiki hati kita, apakah kuasa kebangkitan Kristus benar-benar hidup di dalam batin saya. Apa yang saya lakukan di dunia ini Tuhan? Jika Engkau berkorban segala-galanya, jika Engkau bangkit bagi saya, apa yang saya lakukan untukmu Tuhan?
selama sisa waktuku yang tinggal sedikit ini, mungkin di antara kita udah separuh baya, anak muda masih punya waktu yang panjang bisa berkarya bagi Kristus, dan lause-lause di sini mungkin sudah setengah baya, tidak lama lagi sudah jumpa Tuhan Yesus, 10-20 tahun lagi mungkin, 30 tahun lagi, waktu kita yang sisa perlu kita renungkan Bapak Ibu. Sisa yang sangat, waktu berjalan dengan cepat. Corona sebentar aja sudah menghabisi mau 2 tahun Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan? Kuasa kebangkitan Tuhan memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Pernahkah kita selalu merenungkan, Tuhan, Engkau begitu mengasihiku. Kapan saya bangkit bagimu Tuhan? Kapan saya berjuang mati-matian untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau? Pernahkah kita merenungkan itu? Pendeta Peter Wongso memberikan beberapa poin bukti keberhasilan kebangkitan Kristus ya. Dia mengatakan satu, kebangkitan Kristus merupakan bukti bahwa ia adalah kebangkitan dan kematian tidak hanya membelenggunya. Kematian tidak bisa membelenggunya. Begitu juga orang Kristen. Kematian tidak bisa mengikat kita, membelenggu kita sampai kita takut. Sampai kita takut mati, ya. Bapak Ibu, kematian itu bukan akhir segalanya. Itu ada awal kita bersama Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita betul-betul sungguh-sungguh mau hidup bagi Kristus, menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sisa waktu yang sedikit ini untuk kita berkarya bagi Tuhan. Dan ketika kita dipanggil Tuhan, kita tidak menyesal. Ketika kita dipanggil Tuhan suatu hari, tiba-tiba ada penyakit. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan panggil kita. Dan kita mati tidak menyesal, Bapak Ibu. Kita tidak usah takut mati, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, kena penyakit pun separah apapun kita tidak akan mati. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, tidak ada wabah pun kita bisa dipanggil oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kedua adalah kebangkitan Kristus menjadi dasar kebangkitan bagi orang percaya. Kebangkitan jasmani dan rohani. Ya. Dasar kebangkitan bagi kita. Dasar sukacita bagi kita Bapak Ibu. Ketiga, kebangkitan Kristus menjadi dasar pembenaran bagi orang percaya. Tadi saya sudah jelaskan, kita dibenarkan. Tuhan Yesus menggantikan posisi kita. Bukan kita yang membangun jembatan sendiri. Saya orang pintar, saya ke gereja, saya baru diselamatkan. Saya dibaptis, baru saya diselamatkan. Saya berbuat baik, menutupi kesalahan saya baru masuk surga. Salah konsep itu Bapak Ibu. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus, bukan perbuatan jasa kita sendiri Bapak Ibu. Jadi mari kita ingat, akar dari keselamatan adalah iman kita. Jadi adalah pembenaran di dalam Kristus, bukan hasil dari kita Bapak Ibu. Yang keempat, menjadi orang Kristen memiliki pengalaman yang kuasa kebangkitan bagi orang percaya. Jadi pengalaman kuasa kebangkitan itu harus hidup di dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian. Dan kelima, kebangkitan itu menjadi buah sulung kebangkitan orang percaya. Kristus pertama kali yang bangkit, kemudian semua yang percaya kepadanya menyusul akan bangkit bersama dia. Dia menjadi buah pertama. Keenam, kebangkitan menjadi bukti kemenangan atas maut. Jadi orang-orang Kristen kita bukan orang-orang yang kalah. Kita orang yang menang atas maut. Menang atas maut dan kita tidak takut akan maut yang akan kita hadapi. Maupun siksaan yang akan datang Bapak Ibu. Ketujuh, kebangkitan Kristus memberikan hidup kebangkitan kepada orang percaya. Yohanes 11 ayat 25 ya. Ayat favorit yang 7 IM salah satunya ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati ya Bapak Ibu. 7 IM, 7 aku yang menyatakan siapakah Kristus, bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan yang hidup bagi kita. Dia sungguh-sungguh jalan yang membawa keselamatan bagi kita Bapak Ibu. Pendeta Stephenson mengatakan, tidak ada satu agama yang besar di dalam dunia yang mempunyai konsep kebangkitan sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Tak ada satu konsep kebangkitan sebelum Yesus datang, ya. Baik dalam Konfusiusme, Taoisme, Buddhisme, Hinduisme. Konsep kebangkitan tidak ada dalam agama-agama tersebut, tetapi hanya di dalam Kristus Yesus yang menjadi contoh
kebangkitan yang sulung, yang pertama di dunia ini ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur menjadi orang Kristen, orang yang dipilih, orang yang sangat bahagia, orang yang sungguh-sungguh merasakan sukacita kebangkitan di dalam Tuhan ya. Kebangkitan Kristus memberikan dampak yang luar biasa. Bapak Ibu, bagi murid-muridnya yang tadinya takut ya, tidak berani, mengurung di kamar, tak tahu mau buat apa, hilang harapan. Karena tadinya mereka mau Yesus menjadi Raja Romawi yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma. Harapan mereka sirna. Yesus malah disalib, mati. Ya. Dan pada hari ketiga baru bangkit Bapak Ibu. Jadi kebangkitan Kristus memberikan dampak yang luar biasa bagi murid-murid Tuhan Yesus ya. Bagi sejarah gereja. Setelah Yesus bangkit, murid-murid menjadi luar biasa berani dan berani mati bagi Tuhan, mendirikan gereja-gereja. Dan kebangkitan Kristus juga menjadi dampak bagi dunia. Gereja diteguhkan dan banyak sekali orang yang berani mengorbankan nyawanya sendiri untuk Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bukan hidup, kalau Tuhan Yesus bukan Allah yang benar, tidak mungkin semua ini terjadi Bapak Ibu. Tidak mungkin beribu-ribu, berpuluh-ribu orang berani mati bagi Yesus. Berani memegang iman, tidak mau menyangkal Injil Tuhan yang benar ini. Berani mati bagi Tuhan Bapak Ibu. Inilah membuktikan kuasa kebangkitan Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam hati mereka. Sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan murid-murid Bapak Ibu ya. Yakobus, murid Tuhan Yesus, anak Zebedius ya. Kakak dari Rasul Yohanes, mati 44 sebelum Masehi, 44 Masehi Bapak Ibu. Dan dia juga berani mati bagi Tuhan ya. Setelah Stefanus dirajam 35 Masehi, giliran dia. Dia berani mati, dipancung kepalanya zaman Raja Herodes Agripa I. Bapak Ibu, bayangkan ya, saya kadang merenungkan bagaimana orang Kristen zaman dahulu begitu berani ya, begitu mau berkorban, begitu mengasihi Tuhan dan kuasa kebangkitan betul-betul hidup dalam hidup mereka. Saya baca sejarahnya, 300 tahun, 10 kaisar. Kalau Bapak Ibu lihat filmnya, bagaimana orang Kristen disiksa. Bapak Ibu bisa mengalirkan air mata dan Bapak Ibu bisa terharu. Bagaimana hidup Kristus betul-betul hidup dalam hati mereka. Dan mereka betul-betul berkorban. Berani mati bagi Tuhan. Dan hidup bukan hanya untuk di dunia ini, untuk kenyamanan. Dan doa mereka bukan hanya doa untuk sehat. Untuk terhindar dari wabah. Untuk pekerjaan lancar. Dan doa mereka bukan hanya itu. Tetapi sepanjang hidup mereka saya lihat, murid-murid itu semua menderita bagi Tuhan Bapak Ibu. Hidup mereka setelah Yesus bangkit hanya memikul salib saja, menderita dan mati di dalam Tuhan Bapak Ibu. Tidak sama sekali untuk kenyamanan diri sendiri. Tidak sama sekali doa untuk diri sendiri Bapak Ibu. Sesuai dengan ayat hafalan kita, tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kristus telah mati untuk orang percaya. Sekarang saya hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi saya hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus Bapak Ibu. Petrus disalibkan terbalik karena dia menganggap tidak layak disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Di zaman Nero 64 Masehi. Andreas mati digantung dalam bentuk X ya, dalam bentuk kali. Ya, tradisi mengatakan dia diseret, tubuhnya terkoyak-koyak oleh orang Alexandria ketika menentang perayaan hikmat berhala serapis ya, penyembahan berhala. Banyak sekali orang Kristen disuruh sangkal Yesus, sembah berhala, dewa Jupiter. Mereka semua tak mau. Bapak Ibu, mereka berani berkorban dan mati bagi Tuhan. Thomas yang tadinya ragu-ragu, ya, Tuhan Yesus harus saya pegang dulu, sentuh dulu. Malah dia mengabarkan Injil sampai ke Persia, Partia dan India. Dia dibakar, ditombak hidup-hidup Bapak Ibu. Apakah agak luar biasa Bapak Ibu? Filipus 54 Masehi juga mati, dicambuk, dilemparkan ke penjara. Matius mati 60 Masehi, dipancung kepalanya di kota Nadaba, Ethiopia. Bartolomeus ya, tidak mau menyangka Yesus sampai detik akhir hidupnya. Dia disebat dan disalibkan. Ya. Yohanes anak Alfeus mati 63 sampai 66 Masehi. Dia juga dicampak dari puncak bait Allah Bapak Ibu.
Luar biasa murid-murid Tuhan Yesus ya. Sedih saya lihat Bapak Ibu pengorbanan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus ya. Tapi mereka betul-betul berkobar-kobar. Api kebangkitan ada dalam hidup mereka Bapak Ibu. Simon orang Zelot memberita Injil ke Mesir, ke Yene Afrika, Britain, Libya, Persia. Kematian disebabkan oleh gubernur di Syria. Tadius juga semua satu-satu mati ya. Matias 70 Masehi dipancung kepalanya. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena sudah tua. Ya, tadinya mau dibuang di dapur api juga, tetapi karena udah tua dibuang ke Pulau Patmos Bapak Ibu. Dan hidup seperti orang yang seorang syahid juga Bapak Ibu. Dan terakhir Paulus juga dimati. Mati Bapak Ibu bagi Tuhan dan hidup menderita bagi Tuhan. Bukan saja murid-murid Tuhan Yesus Bapak Ibu. Banyak setelah itu menyusul ribuan orang Kristen ikut mati martir bagi Tuhan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca sejarah gereja 40 Masehi sampai Konstantinopel 325 Masehi. Hampir 300 tahun Bapak Ibu orang Kristen disiksa. Orang Kristen menderita bagi Tuhan. Dengan 10 kaisar Romawi mereka semua berani mati bagi Tuhan. Di zaman Domitian, kaisar yang sangat kejam, Diocletian, di zaman Nero, mereka semua disiksa dan mereka siap mati. Kenapa Bapak Ibu? Karena kuasa kebangkitan ada dalam hidup mereka. Karena Yesus sungguh-sungguh hidup di dalam hati mereka, membakar roh dan jiwa mereka, dan mereka berani menderita bagi Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apa dampak kebangkitan Kristus dalam hidup kita? Apa dampak kuasa kebangkitan Kristus mempengaruhi hidup kita? Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca lagi kisah misionaris, Bapak Ibu bisa terbakar api rohaninya ya. Bagaimana misionaris mati bagi Tuhan. Banyak sekali contohnya. Bapak Ibu, Jim Elliot yang masih muda 35 tahun sudah dipanggil Tuhan. Pergi ke Ekuador, melayani suku India, Wadani, suku Aukas. Mati ditembak 4 pemuda dengan 3 rekannya dan 1 pilot. Mati di tempat langsung, Bapak Ibu. Tetapi istri-istri misionaris ini malah pergi menginjili di suku Aukas di situ. Malah pergi balik menginjili kepala sukunya sampai kepala sukunya bertobat. Dan Injil berbuah dan berakar di situ Bapak Ibu. Apa gak luar biasa pengampunan yang begitu? Orang yang membunuh suamimu. Tapi istri-istrinya malah jadi teladan. Pergi sana lagi. Tidak takut mati, tidak takut ditumbak, malah memberitakan kuasa kebangkitan Tuhan, membawa mereka percaya pada Tuhan Bapak Ibu. Jadi sepanjang sejarah kita lihat ada kuasa kebangkitan di dalam orang-orang Kristen. Hidup, sungguh-sungguh hidup di dalam hidup mereka Bapak Ibu. Kadang saya tanya ya, ada kuasa kebangkitan Tuhan tak di dalam hidup saya? Ada kuasa kebangkitan tak di hidup Bapak Ibu? Sehingga Bapak Ibu bertahan sampai sekarang setia kepada Tuhan, puji Tuhan. Setia sampai akhirnya. Kita doakan ya, kita bisa setia sampai akhirnya. Ini baru virus aja. Virus yang tak kelihatan. Sudah membungkam semua orang Kristen. Tidak berani melayani Tuhan. Tidak berani ke gereja. Bapak Ibu, virus yang kecil ini aja kita sudah tidak berani untuk berani menderita bagi Tuhan. Apalagi nanti wabah siksaan yang lebih berat datang lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mari kita berdoa supaya kita bertahan ya, setia sampai mati, kuat. Ada api penginjilan, ada api kebangkitan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak takut melayani Tuhan. Kita tidak takut mengikut Tuhan. Kita tidak takut seperti murid-murid dan bapak sejarah, para misionaris, kita belajar contoh mereka. Kenapa mereka begitu berkorban bagi Tuhan? Karena kuasa Yesus betul-betul hidup di hati nurani jiwa mereka Bapak Ibu. Berdoa supaya kuasa Tuhan sungguh-sungguh hidup juga di dalam hati kita. Semua yang duduk di sini tidak datang dengan sia-sia. Karena kuasa Yesus hidup di dalam hati Bapak Ibu sekalian, saya yakin. Bapak Ibu bisa bangun pagi-pagi, Bapak Ibu bisa mau ke gereja, pasti ada pengorbanan yang Bapak Ibu lakukan untuk Tuhan Yesus. Setelah kuasa kebangkitan Tuhan bangkit di dalam hidup kita, saya yakin Bapak Ibu mau pikirkan suatu karya yang Bapak Ibu bisa perbuat bagi Tuhan. Yang bisa mempengaruhi dunia. Yang bisa kalau Bapak Ibu lakukan bagi orang yang kecil saja, Tuhan ingat.
bagi saudara kita, ya, yang kita ulurkan tangan, dia percaya Tuhan, semua itu adalah kuasa kebangkitan yang Tuhan hidupkan di hati Bapak Ibu. Hati yang mau pergi menginjil, hati yang mau pergi melayani, itu adalah api yang Tuhan kirim di hati Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tergerak untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena Bapak Ibu cinta Tuhan, ada kuasa kebangkitan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya suka sekali dengan ayat ini. Ayat hafalan kita coba ditampilkan lagi. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Kristus telah mati dan hidup kita bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan bilang, bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan, pengorbanannya luar biasa untuk kita. Dan Efesus 2 juga mengatakan ya, ayat 4-6, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kristus telah menghidupkan orang-orang Kristen, dibangkitkan dan memiliki tempat bersama-sama Dia di mana? Di surga, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Mari kita berjuang menjadi saksi bagi Tuhan ya. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus mempengaruhi hidup kita, dan memiliki dampak di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, kita mau berjuang bagi Tuhan, supaya kuasa kebangkitan Tuhan memiliki dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Buat apa ada PLN, Bapak Ibu, kalau listrik tidak bisa mengalir ke rumah-rumah kita? Buat apa ada sumber daya listrik kalau rumah kita semua mati lampu? Tak ada fungsinya, bukan? Tak ada fungsinya, kita semua hidup dalam kegelapan. Ya. Tapi kuasa Kristus datang memberikan terang, mengalir di hati kita setiap orang Kristen, supaya memiliki terang. Setiap rumah memiliki terang untuk Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buat apa kita punya mobil kalau mobilnya tidak bisa bergerak? Tak ada fungsinya. Buat apa kita jadi orang Kristen kalau kuasa Kristus tidak hidup di dalam hidup diri kita, Bapak Ibu? Kita menjadi orang Kristen yang sia-sia. Orang Kristen yang paling malang. Tuhan bilang, kalian hidup tidak memuliakan saya. Kalian hidup tidak berkarya bagi saya. Di mana orang melihat kuasa kebangkitan hidup dalam dirimu? Nanti Tuhan Yesus akan tanya kepada kita. Bapak Ibu, berani tak kita seperti Kristiana Sai, kamar ratu gelap? Dia bilang, jika hidup saya Tuhan tidak memuliakanmu, cabutlah nyawaku. Luar biasa Bapak Ibu. Kalimat yang sangat beriman kepada Tuhan. Jika Tuhan hidup saya tidak ada memuliakan Tuhan, cabutlah nyawa saya. Kalau hidup saya tidak berguna di dunia ini, tidak menyatakan kuasa kebangkitanmu, panggillah, ambillah nyawa saya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Saya mau belajar ya, supaya kita jadi orang Kristen. Betul-betul mau hidup bagi Tuhan. Betul-betul mau mati bagi dosa kita. Saya memiliki 4 semboyan Paskah untuk Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu renungan ya. Untuk Bapak Ibu ingat di Paskah ini ya. Kristus bangkit, hidupku tidak sia-sia ya. Anang, ayo berdiri sini. Saya siapa ini untuk di luar ya, karena hujan jadi kita di dalam. Ya. Kristus bangkit, hidupku tidak sia-sia ya Bapak Ibu. Kita tidak sia-sia menjadi orang Kristen. Brian, Kristus bangkit, saya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Pegang gini, pegang dua tangan. Ya. Kristus hidup, saya mati bagi dosa, hidup bagi Allah ya Bapak Ibu. Itu harus jadi semboyan kita. Kita mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kristus bangkit, tidak hidup bagi diri sendiri. Keja mana? Kristus hidup tidak bangkit bagi diri sendiri. Ayo Keja bantu Lause. Ya. Jadi Kristus hidup, kita tidak pikirkan diri kita lagi sendiri Bapak Ibu.
Sebelah sini saja, salah. Kristus hidup. Yesus bangkit memberi tempat saya di surga. Putri, silakan. Pantul langsung, pegang kertasnya ya. Kristus hidup. Menyediakan tempat bagi saya di surga. Itulah semboyan Paskah kita pagi ini Bapak Ibu. Kristus bangkit, saya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, di 2 Petrus 2 ayat 22 mengatakan, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu, lihat gambar ini ya. Gambar ini, Bapak Ibu tahu babi? Ya, babi kalau di fashion show, wah dia dipakai baju cantik-cantik, dikasih bando ya. Bunyi babinya. Ya, dia babi, dia dikasih fashion show, lomba. Wah, siap supaya menang ya. Ibu Su, kemarin Pendeta Agus cerita ya, Ibu Su membawa babi-babinya lomba, didandan dengan cantik ya. Wah, dikasih bando, baju, nampak sekali cantik ya babinya ya. Dan setelah itu, babinya menang Olimpiade juara 1 ya. Dan senang sekali Ibu Sunya, babinya bisa menang ya. Dan setelah itu, babinya pulang ya. Sampai di tengah jalan, lihat kubangan air. Lihat kubangan air, bagaimana babinya? Kembali lagi ke kubangan air. Di lumpur dia bergolek-golek lagi. Di air yang kotor, dia bergolek-golek. Tadinya cantik sekali ya. Tadinya sudah juara 1 lomba pakai baju. Tiba-tiba jadi kotor lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ilustrasi saja untuk kita jadi orang Kristen. Harus mati bagi dosa, hidup bagi Tuhan. Jangan lagi kita kembali ke kubangan air kita. Jangan lagi kita hidup kembali lagi ke dosa kita. Kita sudah dibaharui, kita sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Ya, darah Tuhan Yesus yang telah lunas bayar dosa kita. Kita jangan kembali lagi tuh ke kubangan dosa kita lagi. Kita harus mati bagi dosa kita. Mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Ya. Dan kita juga, Bapak Ibu, kalau domba itu tidak mau kotor sama sekali. Kalau dia kena kotor, dia akan mengebaskan bulunya dan dia akan buang kotorannya ya. Kita hidup harus seperti domba Bapak Ibu. Seperti domba yang bersih, yang mau hidup bagi Tuhan Bapak Ibu. Kita juga mau hidup menjadi kupu-kupu bagi Tuhan ya. Kita tidak mau menjadi ulat yang menjijikkan. Tadinya ulat jadi kepompong ya, kayak udah mati tak bergerak ya. Kita tak mau kan menjadi ulat yang menjijikkan bagi Tuhan. Kita tak mau kembali lagi ke dosa kita. Manusia lama kita harus disalibkan bersama Kristus, harus dimatikan. Tetapi diubahkan menjadi kupu-kupu, menjadi ciptaan baru yang bisa terbang ya, yang bisa hidup bagi Kristus Bapak Ibu. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, betul-betul kuasa Kristus mau hidup di dalam hidup kita. Tidak mau kembali lagi ke manusia lama, tidak mau lagi di Getsemani tertidur, tidak mau lagi kembali lagi ke manusia lama kita yang lamban bagi Kristus. Tetapi kita mau mulai kehidupan yang baru, mau terbang naik tinggi bagi Tuhan seperti kupu-kupu ya, seperti suatu ciptaan baru, bunga lili bagi Tuhan. Kita mau mewartakan Tuhan telah bangkit di dalam hidupku dan hidupku tidak sia-sia. Saya mau menjadi orang yang berguna, yang sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan ya. Mari kita berdoa. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, ingat semboyan Paskah kita, Kristus bangkit, tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kita tidak mau lagi hidup egois, kita tidak mau lagi hidup menyangkal Kristus, kita tidak mau lagi hidup dalam ketakutan, tetapi kita mau hidup berkorban melayani Tuhan. Yang kedua, Kristus bangkit, saya mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kita tidak mau lagi kembali ke dosa kita yang membawa kita ke neraka lagi, tetapi kita mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan Kristus bangkit memberi tempat bagi saya di surga. Biarlah itu harapan kita, sebab dia hidup pada hari esok. Karena aku tahu Tuhan Yesus hidup,
Dia memberikan tempat kita dan menunggu kita. Jadi kita hidup jangan sia-sia di dunia ini. Kita berjuang, bergumul mati-matian untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sedang menantikan kita di surga. Kita yang punya anak, jadi orang tua, kita berjuang mati-matian untuk anak kita, supaya mereka hidup. Bayi yang dilahirkan, orang tua kalau tidak bisa bergerak, itu seperti tak berguna, sia-sia. Tetapi bayi yang sudah hidup, memiliki nafas hidup, pasti orang tua memperjuangkan mati-matian untuk dia menjadi orang hidup selama-lamanya. Ya, hidup bersamanya selama di dunia ini. Begitu juga kita mau berjuang bagi Kristus yang telah memberi hidup kepada kita, yang supaya hidup kita tidak sia-sia, dan Kristus yang telah berkorban bagi kita juga tidak sia-sia. Kristus bangkit supaya hidup kita tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan yang luar biasa untuk kami, kesengsaraan Tuhan dengan kematian Tuhan dan kebangkitan mula yang memberi harapan bagi setiap orang Kristen Tuhan. Sehingga hidup kami bukan untuk diri kami sendiri lagi Tuhan, tetapi hidup kami adalah untuk-Mu Tuhan yang telah bangkit dan mati untuk kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati jemaat-Mu Tuhan. Hati kami setiap orang yang duduk di sini, sehingga kami sungguh-sungguh meresapi Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan untuk hidup kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang hanya Engkau letakkan sekian tahun di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang berkuasa, yang berdaulat untuk mengatur hidup kami dan bertakhta di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami Tuhan di dunia ini sungguh memiliki harapan, sungguh berarti Tuhan, dan sungguh bisa dipakai Tuhan untuk kembali untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya Roh-Mu lah yang menggerakkan saudara-saudari kami Tuhan, memiliki suatu kerinduan Tuhan untuk mengenal Engkau dalam kematian dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Yang Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami, untuk mati bagi dosa tetapi hidup bagi Allah. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak sia-sia, dan kami bisa memiliki suatu hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kami yang hadir pagi ini, berikan kami Tuhan hati yang sukacita, hati yang memiliki harapan, hati yang selalu mengingat bahwa Tuhan di dunia ini kami tidak sendiri, tetapi Tuhan Engkau hidup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.